Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rindo Fahira. Saya dari kelas 10 Grafika 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya pohon, yang merujuk pada silsilah, terutama pada silsilah raja atau pada dinasti pada masa lalu. Pengertian sejarah menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Herodotus. Sejarah bukan berkembang atau bergerak urusnya dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya menurut peradaban manusia. Kedua, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan ke manusia dan peradabannya dengan seluruh perubahannya menurut sebab akibatnya. Sartono Kadirjo. Menurut Sartono Kadirjo, sejarah dibagi dan menjadi dua hal, yaitu secara objektif dan subjektif. Secara objektif, sejarah merujuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Sedangkan secara subjektif, sejarah yang telah ditulis secara sejarawan. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan atau kebenarannya itu sendiri. Ini kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lalu. Ada 3 unsur penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Manusia, yaitu Soekarno dan Hatta. Yang kedua adalah ruang, yaitu Jalan Pengagasan Timur nomor 56, Jakarta. Yang ketiga ialah waktu, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian, dalam mempelajari sejarah, ada beberapa cara berpikir, yaitu yang pertama ialah kronologi. Kronologi berasal dari kata Yunani, yaitu kronos artinya waktu, dan logos artinya uraian atau ilmu. Ilmu tentang mempelajari sejarah ada beberapa cara berpikir. Yang pertama adalah kronologi. Kronologi berasal dari kata Yunani yang artinya kronos artinya waktu, dan logos artinya uraian atau ilmu. Ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sesuai dengan urutannya, agar terhindar dari anakronisme. Anakronisme adalah keracuan waktu antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya. Keracuan waktu antara peristiwa yang satu dengan peristiwa sejarah yang lainnya. Yang kedua, cara berpikir secara diakronik. Diakronik berasal dari kata Yunani, yaitu dia artinya melintas atau melampaui, sedang kronos artinya waktu. Diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas atau melampaui dalam batasan waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Perbedaan berpikir secara sinkronik dan diakronik. Sinkronik penulisannya melembar dalam ruangan, sedangkan diakronik penulisannya memanjang dalam kurungan waktu. Sekian video penjelasan saya tentang konsep dasar sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.